Bismillah, baik Solihah, kita akan belajar untuk membuat diagram atau grafik yang sudah kita pelajari dalam pembelajaran matematika, yaitu di sana ada grafik batang atau diagram batang, grafik garis atau diagram garis, dan yang terakhir adalah grafik atau diagram lingkaran. Terlebih dahulu kita sajikan datanya dulu. Ya, contohnya dalam hal ini adalah data pelajaran yang disukai oleh siswa kelas 5. Kita tulis datanya. Kemudian setelah kita tulis datanya, kita akan buat tabel supaya lebih rapi dilihat. Bagaimana caranya? Kita blok judulnya, tidak usah ya, kita blok, kita klik satu, arahkan ke satu sel yang sudah aktif, kemudian klik 2 kali, tahan ya. Kita akan blok data tabel ini, kemudian kita akan membuat tabelnya. Kita menu font, kemudian di sana ada border, kita langsung saja pilih all border. Nah, sudah dalam bentuk tabel. Kemudian kita akan atur penulisannya supaya lebih rapi, yaitu diketengahkan supaya center. Nah, seperti ini ya, terlihat lebih rapi. Kemudian untuk judul supaya lebih rapi terletak di tengah. Kita akan gabung beberapa sel menjadi satu, atau dengan kata lain di merge. Kemudian supaya di tengah, maka merge and center. Seperti itu. Data dalam tabel sudah ada. Sekarang kita akan mengubah ke dalam bentuk grafik atau diagram, antara lain batang, garis, dan juga lingkaran. Bagaimana caranya? Pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah kita blok dulu data tabel tersebut. Kemudian kita arahkan kursor ke atau pointer ke tab insert. Kita klik, kita pilih ya, di sana grafik batang atau kolom. Kita klik di sana. Di sini ada jenis-jenis ya. Kita pilih yang sudah biasa kita ketahui dalam pembelajaran matematika, yaitu tipe 2 dimensi. Kita klik, maka muncul seperti ini grafik dari data yang berada dalam tabel. Nah, seperti ini. Judulnya oke. Di sini belum ada judul, belum ada keterangan horizontal, keterangan yang vertikal ini keterangan apa. Kita akan memberi judul pada grafik ini. Gimana caranya? Kita aktifkan ya, tanda mengaktifkan ini seperti ini. Kalau kita tidak aktifkan, maka garisnya biasa saja. Kita arahkan kursor di dalam grafik, kita klik satu kali, maka grafik tersebut aktif untuk kita bisa mengubah ya. Kita akan memberikan judul pada grafik batang ini. Kita arahkan kursor ke tab layout, kemudian di sana kita pilih menu chart title ya, judul dari grafik. Kita klik, di sana ada 3 menu. None artinya tidak ada judul, kemudian center overlay title artinya judul nanti ada di atas tapi masih di dalam grafik. Kemudian above chart artinya nanti judul ditulis di atas grafik. Kita pilih above chart ya, above artinya di atas. Oke. Maka judul berada di atas grafik. Ya, kita akan tulis judulnya apa di sini? Data pelajaran yang disukai siswa kelas 5. Ya, untuk mempercepat kita akan menyalin. Kita klik, kemudian kita Ctrl C ya. Dan kita arahkan di sini. Nah, kita akan ganti. Kita copy paste. Data pelajaran yang disukai siswa kelas 5. Nah, seperti itu lihat. Kemudian bagaimana Ustazah supaya di sini ada keterangan untuk garis horizontal dan juga vertikal. Sama seperti pada judul, kita akan aktifkan ya grafik ini. Kemudian pilih tab layout, dan kalau tadi title judul, nah sekarang adalah di sampingnya access title ya, keterangan yang ada pada garis horizontal dan juga vertikal. Kita klik. Nah, kita pilih yang horizontal dulu. Oke. Di sana ada 2 pilihan. None artinya tidak ada keterangan. Kemudian yang di bawahnya title below axis artinya ada keterangan di bawah ya, garis
horizontal ini. Kita pilih klik. Nah, maka muncul di sini. Kita akan isi sesuai dengan yang di atasnya keterangan tentang apa ini? Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris. Mata pelajarannya, oke, untuk menyingkat waktu, maka kita langsung copy. Nah, kita akan ke sini. Nah, kita paste mata pelajaran. Nah, seperti itu. Saudara, kalau misalnya Anda langsung tulis sendiri, bisa langsung ditulis sendiri. Oke, sekarang untuk yang vertikal. Ya, kita layout, kemudian axis, title, pilih vertikal. Vertikal ini ada beberapa, yaitu non, tidak ada keterangan, ya. Kemudian rotasi title, nanti bentuknya dari atas ke bawah. Kemudian vertikal ya, rotasi title, nanti dia bentuknya menyamping. Kemudian vertical title dari atas ke bawah, horizontal title mendatar. Kita pilih untuk yang rotasi title yang sering kita tulis ketika pembelajaran matematika keterangannya. Nah, seperti ini. Rotasi title. Kita akan blok ya. Apa keterangannya di sini? Banyaknya siswa. Ini kan banyaknya siswa ya. Oke, banyaknya siswa. Kita akan tulis, kita blok dulu. Nah, kita tulis banyaknya siswa. Nah, seperti itu. Setelah itu, ini besar Ustazah, ini tinggal di blok saja ya. Kalau ini mau kita tebal hurufnya, nah kita blok, kemudian Ctrl B, atau di sini klik tab home, di sini ada bold, menu bold. Nah, ini keterangan untuk mata pelajaran. Ustaz, ini kok miring-miring tulisannya? Oke, kita akan tarik supaya dia nggak miring-miring tulisannya. Nah, seperti ini. Baik Solihah, ini adalah grafik batang dari data berupa tabel. Mudah ya? Nah, setelah kita mengetahui untuk membuat grafik batang, kita akan melanjutkan untuk membuat grafik garis atau line chart. Ya. Oke, kita akan hapus dulu ini. Nah, sama seperti tadi, kita akan blok. Kemudian kita arahkan ke tab insert. Kalau tadi kolom, diagram atau grafik garis, diagram atau grafik batang, sekarang kita pilih line atau grafik garis. Di sini ada tipe-tipenya. Kita pilih tipe yang pertama saja ya. Oke, langsung muncul datanya di sana. Ya, seperti ini. Sama, tidak ada judul, kita akan memberikan judul. Ya, above the chart. Nah, judulnya di sini tinggal di copy paste atau ditulis langsung tangan kalian atau ketik kalian juga apa-apa. Kemudian kita tambahkan juga keterangan ya pada horizontal, axis title horizontal. Nah, untuk mata pelajaran. Oke. Nah, oke, supaya bisa tebal tulisannya, kita akan arahkan ke font bold ya. Kemudian kita aktifkan grafik, kita pilih layout. Nah, kita pilih axis untuk vertikal. Vertikal kita pilih rotasi title. Oke, banyaknya siswa kita blok, diganti dengan banyaknya siswa. Oke, seperti ini ya, supaya tidak miring-miring keterangan mata pelajarannya, kita tarik. Nah, seperti ini. Mudah ya? Oke, membuat grafik batang dan garis dari data berupa tabel. Semoga bisa dipahami Solihah ya. Baik Solihah, kita akan mengubah dari data tabel menuju ke grafik lingkaran atau pie chart.
Seperti yang sudah kita pelajari ya dalam pembelajaran matematika, akan ubah dulu jumlah data dalam bentuk banyaknya siswa yang ada dalam tabel menjadi bentuk persen atau dalam satuan sudut. Nah, kita akan ubah ya menjadi persentase dulu. Kita sebelum mengubah, ketahui dulu yaitu jumlah dari seluruh data. Kita hitung yang menyukai matematika 14, 13, 11, dan 12 untuk bahasa Inggris. Cara cepat. Nah, kita pakai tab formula, kemudian di sini ada maka langsung di sana hasilnya adalah 50 ya. Oke, supaya bisa terlihat dengan jelas. Nah, 50 kita tengahkan. Oke. Ini adalah total atau jumlah seluruh data. Kita akan ubah. Bagaimana caranya? Masih ingat? Ketika kita akan menghitung operasi hitung menggunakan Excel, maka kita akan awali rumus dengan tanda sama dengan. Kemudian kita menggunakan penulisan rumus dengan alamat sel. Ya, jadi 14 ini kita akan aktifkan dengan menggunakan sel. Kemudian seperti yang sudah kita ketahui, untuk mengubah 14 kemudian dibagi. Nah, dibagi jumlah data seluruhnya yaitu 50 dikali 100. Maka berapakah sama dengan, kita akan enter ya, 28. 28-nya adalah persen. Begitu ya. Kemudian karena ini ke bawah adalah sama rumusnya, yaitu 13 dibagi 50 dikali 100, 11 dibagi 50 dikali 100, 12 dibagi 50 dikali 100 untuk menjadi bentuk persen, maka kita akan menggunakan menu atau fasilitas autofill. Ya, kita akan geser tarik ke bawah. Nah, di sini sudah dihasilkan. Supaya lebih terlihat, maka nah, begini dia, supaya bisa di tengah. Ini sudah dalam bentuk persen. Maka kita akan membuat datanya dalam bentuk tabel lingkaran. Kita salin ya di sini supaya datanya kita ubah menjadi persen. Ya, sudah dalam bentuk persen. 28%, kemudian 26%, kemudian 22%, dan yang terakhir ada 24%. Oke, setelah sudah dinyatakan dalam bentuk persen, maka untuk bisa mengubah, langkah awalnya sama ya dengan grafik sebelumnya. Kita blok data yang ada, kemudian kita pilih insert. Nah, di sini kolom adalah grafik batang, kemudian line adalah grafik garis, dan yang kita pilih adalah grafik lingkaran atau pie chart. Kita klik, kita pilih, ada tipe-tipe grafik lingkaran, kita pilih yang ini ya. Muncul tampilan seperti ini. Oke, kita geser supaya lebih terlihat. Nah, silahkan di sini data pelajaran yang disukai siswa kelas 5A. Nah, kita akan edit. Bagaimana cara mengeditnya? Tinggal diaktifkan. Ya, kemudian ya, kita akan hapus karena siswa kelas 5A yang di tabel ini misalkan ya. Berarti ini kelas 5A ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian di sini sudah membentuk grafik lingkaran. Ada beberapa warna yang menyatakan mata pelajaran. Di sini ada keterangannya. Warna biru adalah untuk matematika, warna merah bata ini adalah untuk IPA, IPS hijau, dan terakhir bahasa Inggris. Mana Ustazah, datanya kok tidak dimunculkan? Oke, kita akan munculkan datanya. Kita aktifkan grafiknya, kemudian seperti biasa pilih layout. Karena judulnya sudah tersaji, maka kita langsung untuk melengkapi data yang ada dalam grafik lingkaran. Kita pilih menu data tabel. Nah, kemudian data tabelnya kita akan tulis di mana? Non itu tidak ada, center berarti kita akan tulis di tengah
ya diagram lingkaran tersebut, kita klik ya datanya. Oke, maka di sana akan muncul data yang sudah kita tulis dalam tabel. Matematika 28% untuk warna biru. Nah, demikian. IPA 26%, kemudian IPS ada 22%, kemudian bahasa Inggris 24%. Di sini ada keterangannya. Mudah ya? Semoga bisa dipahami.